Tuhan, tolonglah kami. Kami yakin Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman ini menjadi firman yang berkuasa dan firman yang indah, firman yang kami hidupi oleh kekuatan Roh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan kegiatan ini melalui sahabat Indonesia dalam Kingdom Pemilih Indonesia, supaya melalui kebenaran firman-Mu ini nama Tuhan terus dipermuliakan di muka bumi ini. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwasanya firman Tuhan yang akan kita renungi pada malam hari ini dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13 dikatakan seperti ini. Saya baca dari TB2, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta yang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan dan juga yang akan menjadi bahan khotbah pada hari Minggu yang akan datang di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara, saya pernah mendengarkan seorang sintua ataupun yang bekerja di dalam gereja ada salah menafsirkan tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini. Jadi dampaknya bisalah berdosa kecil-kecilan terhadap penggunaan uang tanpa transparansi dan hanya
orang-orang tertentu yang mengetahui pemakaiannya begitu. Lalu dasarnya ya ini dari bendahara yang jujur, bendahara yang tidak jujur dari Lukas 16 ini begitu. Nah itu. Lalu wah, dalam hati saya sebetulnya ini pengurus gereja ini sudah salah memahami Lukas 16 tentang bendahara yang tidak jujur itu begitu. Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat ini belajar Alkitab ini kan tidak bisa kita pisahkan antara satu perikop dengan perikop lainnya begitu. Jadi Tuhan Yesus mulai dari Lukas 15 di situ dia berbicara tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang seperti cerita minggu yang lalu begitu kan. Lalu tentang anak yang hilang gitu. Dalam arti bahwasannya manusia itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Jadi apa yang sebetulnya mau dikatakan dalam Lukas 16 ini bukan tentang bendahara yang tidak jujur itu gitu. Bukan soal penipuannya itu, tetapi dikatakan tadi di situ soal kecerdikannya ketika dia dipecat sebagai bendahara karena ada masih waktu bagi dia gitu sebelum dia dipecat, dan akhirnya dia bisa kita lihat di dalam firman Tuhan tadi dengan rendah hati dia berkata, aku menjadi pengemis pun aku malu begitu, mencangkul aku tidak kuat lagi gitu. Lalu apa yang harus saya perbuat? Lalu dia dengan cerdik mengurangi hutang-hutang itu. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7 itu begitu. Berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi sebetulnya yang mau diperlihatkan dalam perumpamaan ini bukan soal bendahara yang tidak jujur itu begitu, tetapi bagaimana dia bisa cerdik melihat kehidupannya setelah dia dipecat. Dia akan jadi malu kalau jadi pengemis, mencangkul dia tidak kuat begitu, dan akhirnya dia dengan cerdik dengan segala hutang-hutang tagihan itu. Jadi apalagi lah sebetulnya kamu yang sudah diselamatkan Tuhan adalah orang yang hilang begitu, orang yang sudah ditemukan kembali oleh Tuhan Allah. Kamu jauh sebetulnya lebih cerdik daripada bendahara yang tidak jujur itu. Bendahara yang tidak jujur itu aja bisa cerdik, apalagi lah kamu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terhilang dan ditemukan oleh Tuhan dan diperbaharui oleh Tuhan, dan kamu betul-betul bertobat di dalam pola pikiranmu, maka kamu sebetulnya jauh melebihi daripada bendahara yang tidak jujur itu begitu. Jadi jangan kita lepaskan Lukas 16 ini dengan perikop sebelum dan sesudahnya begitu. Jadi ini bisa juga menjadi serangan ataupun salah kita menanggapi bahwasanya seolah-olah bisa berbuat curang dengan adanya istilah di sini bendahara yang tidak jujur begitu. Tetapi ketika sebetulnya ya kita hubungkan dia perikop sebelum dan sesudahnya, sangat jelas pesannya begitu. Bahwasanya kita ini adalah orang yang hilang dan ditemukan oleh Tuhan Allah. Setelah ditemukan, kita ini harus cerdas untuk melihat pemberitaan Injil dan juga untuk melihat kehidupan masa akan datang jauh lebih cerdik daripada bendahara yang tidak jujur ini. Jadi itu sebagai penghantar bagaimana firman Tuhan ini supaya jangan disalah tafsirkan. Jadi mari kita lihat lebih dalam pendalamannya pada malam hari ini.
Jadi saudara-saudari, kalau kita lihat ini, jadi saya membuat judulnya pada malam hari ini adalah kesetiaan dalam perkara kecil, pondasi karakter rohani yang kokoh begitu. Jadi bagaimana kita bisa ketika kita setia dalam perkara kecil itu menjadi suatu pondasi membangun karakter kehidupan kita. Jadi yang terkadang kan lebih suka kita memikirkan hal-hal yang besar. Jadi saya teringat pernah ada bercerita ketika Injil masuk ke Cina itu dari Inggris, penginjil dari Inggris, lalu dia sudah bertahun-tahun di situ dalam proses penginjilan itu, hanya satu orang yang bertobat begitu, lalu ya yang mengutus dari Inggris sangat senang, satu orang itu udah hebat itu gitu, karena janji firman Tuhan, malaikat-malaikat di surga akan bersukacita, dan dari satu orang itulah terus bertumbuh dan bertumbuh kekristenan di Cina itu. Ini mau menunjukkan bahwasannya demikian juga sebetulnya di dalam kehidupan kita ini, bahwasannya kesetiaan kita dalam perkara kecil itu menjadi pondasi dalam karakter rohani kita yang kokoh gitu dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bisa kita dalami bahwasannya kata kesetiaan itu adalah bagaimana kita konsisten dan tanggung jawab begitu, loyalitas yang tidak tergoyahkan, kejujuran dalam setiap tindakan kita, ada komitmen yang berkelanjutan. Itu sebetulnya kalau dikatakan setia. Nanti kita lihat dalam teks Yunani-nya bagaimana begitu. Nah itu, lalu dampak daripada kesetiaan itu pastilah menepati janji-janji yang kecil. Jadi orang yang setia dalam perkara yang kecil itu akan menjadi pondasi membangun karakternya. Dia tidak mau dia berbohong sekalipun itu kecil begitu. Dia berupaya juga menepati janji-janjinya walaupun kecil. Kalaupun silap sedikit dan dia berani mengatakan sorry ya, maaf ya, dan tidak mengatakan itu kan kecil saja itu. Perlu itu diingat-ingat. Bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan, menjaga kepercayaan yang diberikan dan konsisten dalam hal-hal yang rutin. Nanti bisa kita lihat lebih dalam bagaimana bendahara yang tidak jujur ini, dia tidak bertanggung jawab terhadap tuannya itu. Nah itu, jadi konteks perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini adalah kisah yang menantang pemahaman kita. Begitu. Dia dituduh menghamburkan harta tuannya, dampaknya tadi dia dipecat dan kehilangan pekerjaan. Tapi saat dia di dalam proses dipecat itu, dia tidak langsung, masih ada kesempatan dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang telah dia selewengkan itu. Menggunakan kesempatan itu, dia begitu cerdik untuk mengamankan masa depannya, mengurangi hutang para debitur tuannya sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Apa yang bisa kita lihat? Reaksi tuannya itu memuji kecerdikan bendahara itu. Bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena kebijaksanaannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi bukan karena ketidakjujurannya, tapi karena kebijaksanaannya mengelola dan melihat masa depannya begitu. Setelah aku dipecat, jadi peminta-minta aku malu atau pengemis, mencangkul saya tidak sanggup lagi, lalu dia memikirkan akan masa depannya begitu. Nah itu. Jadi yang mau dilihat di situ bukan ketidakjujuran, mau dilihat di situ adalah bagaimana bijaksananya dia melihat masa akan datang. Demikian juga sebetulnya anak-anak Tuhan akan melebihi daripada bendahara yang tidak jujur ini. Jadi saudara-saudari, kembali bahwasannya makna kata setia itu dia betul-betul dapat dipercaya. Jikalau kamu setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menyertai kamu dalam perkara yang besar. Gitu. Dia pasti loyal gitu. Dia pasti konsisten dia.
dalam menjalankan tugas yang diberikan. Integritas yang tidak tergoyahkan. Ya, komitmennya itu tidak hanya sementara, tapi seperti nyanyian penghantar tadi, sampai akhir dia akan terus berkelanjutan. Itulah sebetulnya arti daripada pistos itu. Jadi kalau baliknya adalah tidak jujur, adikos, dan dia bersifat tidak adil atau curang, bertentangan dengan hukum moral, tidak masalah lagi sama dia, merusak kepercayaan yang diberikan, mengabaikan tanggung jawab bagi adikos ataupun orang yang tidak jujur, itu tidak menjadi masalah lagi. Tapi bagi orang yang setia itu akan mengganggu integritas yang tidak tergoyahkan gitu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat di situ antara kata setia dan kata tidak setia itu ataupun tidak jujur saudara-saudari. Struktur sastra kalau kita lihat dalam penulisan Lukas ini, bahwasannya dia dibangun dengan alur narasi, pengenalan tokoh dan konflik. Nah, ini kan, jadi termasuk konflik ini adalah bendahara yang tidak jujur ini. Dialog antara tuan dan bendahara itu, pergumulan batin bendahara itu gitu. Tindakan cerdik untuk menyelamatkan diri dan dampaknya mendapatkan pujian dari tuannya itu atas kecerdikannya itu. Jadi itu bisa kita lihat dari alur narasi ataupun cerita daripada teks ini. Jadi teknik sastranya itu merupakan sesuatu ironi, penggambaran yang amat dalam, perbandingan yang amat dalam, bendahara yang curang dipuji gitu. Sangat bertentangan bahwasanya dunia ketika diperhadapkan dengan kerajaan Allah. Universalitas adalah pesannya untuk semua orang. Undangan moralnya sebetulnya pembaca diajak untuk memilih antara Mammon ataupun kerajaan Allah. Itu sangat nyata pada ayat yang ke-13 itu begitu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini sebetulnya yang mau dibangun dalam struktur sastra perumpamaan ini. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mammon dan juga kepada Allah. Jadi harus ada pilihan begitu. Jadi saudara-saudari, kesetiaan dalam perkara kecil sebagai cerminan karakter rohani, pondasi utama dalam membangun karakter begitu. Jadi karakter sejati diuji dalam hal-hal kecil. Bagaimana karakter itu, saudara-saudari, karakter itu kan dari kata karasein. Jadi kalau dilihat dari segi psikologi, karakter kita ini kan perilaku, integritas kita, temperamen kita ini 80% adalah dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor lingkungan kita, dan hanya 20% dibawa lahir begitu. Jadi ketika dikaji lebih dalam, sebetulnya karakter kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya karakter yang sejati itu diuji dalam hal-hal yang kecil begitu. Bagaimana itu bisa dipertahankan. Allah memperhatikan setiap detail kehidupan. Jadi bukan hanya dalam skala besar, tetapi dalam hal-hal kecil pun Tuhan melihat begitu. Maka dikatakan, jikalau kamu setia di dalam perkara yang kecil, maka kamu juga akan siap menghadapi perkara-perkara yang besar. Jadi kesetiaan kecil di sini adalah pondasi kepercayaan yang besar. Integritas bukan soal skala yang besar begitu, atau sangat luar biasa, spektakuler, bukan itu. Tetapi ada konsistensi dalam kehidupan, menggiring kehidupan itu dimulai dari hal-hal yang kecil begitu. Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan ini dalam tugas-tugas rutin, jangan dianggap sepele. Tanggung jawab tanpa sorotan publik begitu, tanpa harus dilihat oleh atasan kita.
Jangan terjadi asal Bapak senang atau tujuannya supaya dilihat orang. Tetapi yang sangat penting sebetulnya dalam praktisnya, bagaimana dia bisa bertanggung jawab sekalipun tidak di situ tuannya begitu. Komitmen itu dalam hal-hal yang sederhana, latihan rohani untuk membentuk karakter kita. Jadi kembali saudara-saudari, bendahara yang tidak jujur tadi, dia begitu cerdik untuk melihat masa depannya. Maka anak-anak Tuhan juga sebetulnya dia akan terus berlatih membentuk karakter kehidupannya, menghadapi keluarganya, menghadapi lingkungannya di mana dia begitu, dan dia terus menerus menunjukkan dari hal-hal yang kecil, perbuatan-perbuatan yang nyata itu. Kalau kita lihat saudara-saudari, yang sangat banyak mempengaruhi kehidupan kita ini bukan oleh karena kata-kata ataupun oleh karena intonasi suara, tapi oleh karena karakter yang bisa dilihat begitu, yang bisa diteladani oleh orang lain. Jadi saudara-saudari, bisa kita lihat bahwasanya hubungan pengelolaan harta duniawi dan tanggung jawab kekal, kaitan antara materi dan rohani. Jadi jangan kita tangkap di situ bahwasanya bendahara yang jujur itu, yang tidak jujur itu boleh dihidupi, tidak. Tapi sesungguhnya orang yang bertanggung jawab secara kekal, bahwasanya dia lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, itu yang menjadi terutama begitu. Jadi prinsip dalam kepengurusan bahwasanya harta duniawi itu menjadi ujian kesetiaan kita. Bagaimana kita mengelola harta duniawi itu hanya sebagai alat, bukan menjadi sebuah tujuan begitu. Jadi disitulah nampak cerminan sikap hati kita. Kesetiaan kecil akan bisa berdampak menjadi kepercayaan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa mengelola kehidupan kita ini yang dimulai dari hal-hal yang kecil dan kita mengelola dengan bijaksana, dan itu menjadi satu tanggung jawab yang kekal begitu. Jadi saudara-saudari, tantangan dalam modern yang kita hadapi saat ini bahwasanya godaan menyalahgunakan harta begitu. Jadi Indonesia ini terkenal dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu tidak boleh nih teks ini menjadi pembelaan bagi mereka, tapi ini dalam rangka mempertegas anak-anak Tuhan itu sebetulnya dia bijaksana dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang kekal begitu. Jadi tekanan utama bukan keuntungan pribadi, bukan keterikatan pada materi, tapi prioritas yang terbalik gitu. Prioritas yang terbalik maksudnya di sini bahwasanya manusia itu lebih mencintai Allah daripada mencintai mammon, sebagaimana yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Jadi nampak tujuan daripada perumpamaan ini mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 itu. Jadi kembali tidak bisa kita hanya menangkap bendahara yang tidak jujur itu, tapi ini mau mengajarkan sebuah kebijaksanaan dalam kehidupan, cerdik dalam kehidupan ini. Dia betul-betul pertanggungjawaban dalam hidup anak Tuhan itu adalah pertanggungjawaban kekal, bukan pertanggungjawaban yang paling utama secara material, tetapi pertanggungjawaban yang kekal, yang dia pertanggungjawabkan termasuk ketika mengelola harta duniawi dan mengelola waktu, mengelola pekerjaan begitu. Bahwasanya pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang kekal. Jadi loyalitas tunggal kepada Allah versus mammon ini menjadi pilihan yang fundamental yang menentukan gitu. Pernyataan radikal Yesus, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak mungkin sama-sama mengabdi sama tuannya mammon dengan Allah. Itu dipertegas, saudara. Pilihan harus dibuat. Kalau bagi orang yang sudah percaya itu, Allah lah sebagai Tuhan sejati.
mammon ataupun harta sebagai pesaing gitu. Tidak ada kompromi atau posisi netral. Jadi loyalitas eksklusif yang dituntut begitu. Jadi mammon ataupun harta itu sebagai pesaing daripada kerajaan Allah di dalam hati kita. Mana kita bisa tetap bijaksana mengelola mammon ataupun harta itu begitu. Tapi Allah itu yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bagaimana ini harta hanya sebagai alat, bukan tujuan. Pengabdian total kita betul-betul hanya kepada Allah, melepaskan keterikatan duniawi, dan bagaimana kita bisa menjadi prioritas adalah hidup yang benar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi saya punya kesaksian dalam minggu yang lalu. Jadi ada setelah meninggal ibu istri saya, ada anak perempuan di rumah, anak daripada adik saya begitu. Lalu saya punya kerinduan untuk menyekolahkan ataupun mengkuliahkan. Pada hari Minggu gitu, saya belum ada uang apa-apa gitu. Memang dia sudah kita majukan untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar ke pusat. Dan sampai hari Senin pagi belum ada jawabannya. Dan saya sudah bertelepon kepada adik-adik saya. Ini harus kita tanggung jawab bersama. Kita harus bersama. Nanti dari kamu anak yang kelima, berapa tanggung jawabmu? Anak ke-6, anak ke-7 gitu. Kami ada 9 bersaudara. Bagaimana kita bisa ini supaya bisa mengkuliahkan ini begitu. Lalu saudara-saudari, hari Senin yang lewat tanggal 15 itu sedang jalan perkuliahan. Jam 2 disampaikan bahwasanya anak kami adalah salah satu, guru kami itu menjadi salah satu penerima kartu Indonesia Pintar dari pusat. Semua di luar dugaan gitu. Jadi hari Selasa diwawancarai dan hari Rabu kemarin dinyatakan lulus dan sudah kuliah mulai semalam. Itu sesuatu uang ya, saldo saya sebetulnya ya sudah sangat minim karena harus banyak juga dipergunakan untuk biaya studi S3 saya begitu. Tapi Tuhan bisa mencukupkan segalanya indah pada waktunya. Jadi saudara-saudari, uang itu atau mammon itu bukan menjadi skala prioritas di dalam kehidupan kita. Itu bukan menjadi tujuan bagi kita, tapi itu hanya sebagai alat begitu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bisa menyadari bahwa bukan uang segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi prioritas hidup yang benar itu adalah sesuatu yang sangat penting sebagai anak Tuhan. Tantangan integritas kita di tengah-tengah kehidupan modern yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana hidup mewah dan selalu bisa mengejar kekayaan dan bisa kita buat pembelaan bendahara yang tidak jujur ini, padahal bukan itu maksudnya. Tapi yang mau ditangkap di situ adalah kebijaksanaannya. Kecenderungan menimbun harta gitu, tekanan sosial untuk konsumerisme. Ini yang harus kita hadapi dalam tantangan kehidupan modern saat ini. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Maka sangat penting sebetulnya disiplin rohani yang kuat. Jadi sangat penting sebetulnya bagi anak Tuhan itu bukan menghafal ayat-ayat, tapi membaca firman Tuhan itu setiap hari, merenungkan siang dan malam katanya. Itu harus menjadi disiplin rohani buat anak Tuhan. Jadi tidak harus menghafal, tapi bisa diulang-ulang terus-menerus, lalu nanti bisa diingat kembali begitu saat menghadapi kehidupan itu. Maka disitulah nampak disiplin rohani anak-anak Tuhan. Lalu kalau kita lihat saat ini, saudara-saudari, perbincangan tentang kebenaran firman Tuhan itu menjadi ukuran daripada spiritualitas kita, itu
bisa menjadi bisa kita katakan sangat lemah begitu. Kita melihat bahwasannya saat revolusi industri titik kosong, bagaimana tokoh gereja Metodis hadir di Inggris, orang tidak peduli lagi dengan Tuhan, lebih peduli kepada industri, dan saat itulah dia menjangkau dengan disiplin rohani yang kuat. Dia kembali menggerakkan bahwa kita rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ibadah. Dia sekarang melayani di lorong-lorong gitu, karena orang nggak datang lagi ke gereja. Jadi saudara-saudari, disiplin rohani yang kuat ini sangat penting kita pelihara. Bahkan dia sampai berpuasa gitu. Pengendalian diri yang konsisten dalam kehidupan ini. Jadi pengendalian diri itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus konsisten dalam kehidupan ini. Kesadaran bahwa harta adalah titipan. Jadi bukan harta segala-galanya begitu. Fokuslah pada nilai-nilai kekal. Maka strategi ini akan menjadi sarana di dalam menghadapi kehidupan modern, materialisme yang kita hadapi saat sekarang ini. Saudara-saudari, kesetiaan dalam perkara yang kecil, sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan saat ini, bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, membangun relasi sosial, dan juga dalam kehidupan ini. Itu harus nyata dalam pekerjaan kita. Dedikasi penuh tanpa terkadang harus mengharapkan imbalan gitu. Jadi saya tidak ikut setiap Senin pagi untuk kita ibadah di Kingdom Pemilik Indonesia karena saya harus khotbah di GBKP dan itu tidak ada imbalannya, dan kita senang melakukannya begitu. Jadi pendeta itu pun ya seperti itu. Ya, saat dia melakukan ibadah live streaming ya memang tidak ada amplopnya, tidak ada persembahan karena ibadahnya live streaming. Jadi maksud saya di situ bahwasannya dedikasi penuh tanpa mengharapkan imbalan begitu. Bagaimana kita bisa senang dengan itu? Terkadang kalau kita mau pelayanan, adakah PK-nya, adakah ini begitu. Tapi ini mau mendorong kita ketika kita mau menyatakan skala prioritas kerajaan Allah itu kita berani tanpa mengharapkan imbalan. Profesionalisme dan komitmen kualitas harus kita jaga gitu. Jadi profesionalisme tanpa komitmen dan komitmen dalam kehidupan ini, kejujuran dalam setiap transaksi, reputasi yang dibangun dari integritas. Ini harus nyata sebetulnya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi jangan sampai menghalalkan segala cara ataupun sampai melakukan ABS asal Bapak senang ataupun menjilat supaya bisa mendapatkan suatu pekerjaan ataupun jabatan begitu. Kalau saya secara pribadi lebih baguslah menderita daripada harus menjilat supaya dapat jabatan. Itu moto kehidupan saya dari dulu begitu. Dalam pelayanan ini hati yang tulus tanpa mengharapkan pujian, itu. Jadi ada komitmen menghadapi tantangan dan kritik. Jadi kritik apapun kita hadapi begitu dengan berjiwa besar, selalu berharap bahwasanya pasti ada jalan keluar. Berpegang pada prinsip-prinsip iman yang benar. Jadi harus dampak positifnya harus ada di dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi ini saudara-saudari yang bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan dalam menghadapi zaman yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan pribadi kita dan mengelola tanggung jawab kita di dalam gereja begitu. Jadi disiplin dalam anggaran dan pengeluaran harus jelasnya, transparansi dalam keuangan pribadi kita, dalam keuangan keluarga kita. Menghindari utang yang tidak perlu. Salah satu di gereja itu di situ, asalnya ketika mau ditahbis jadi pendeta, adakah utangnya? Kalau ada, ya tidak jadi ditahbis. Ini juga menunjukkan bagaimana kita bisa mensyukuri anak-anak Tuhan, menghindari utang yang tidak perlu.
investasi bijaksana untuk masa depan. Jadi kalau bendahara yang tidak jujur itu dia bisa melihat masa depannya, apalagi lah anak-anak Tuhan. Begitu. Prinsip kejujuran perlu dalam setiap transaksi dalam keuangan keluarga ataupun dalam setiap pribadi. Lalu bagaimana dengan keuangan gereja? Ini saya pernah mendapatkan sebuah pelayanan terhadap seorang bendahara gereja yang tidak jujur ketika dia menggunakan kuasa gelap dan pendeta pun bisa diam itu dengan pertawapannya itu. Padahal saya menggunakan kekuatan kuasa gelap waktu itu katanya. Setelah apa gitu kita layani baru ada pengakuan itu. Waktu itu ketika diumumkan anak gadisnya menang di STT Bandar Baru, lalu kesurupan, kita tanganin. Ini masalahnya dari mana, akarnya dari mana. Lalu kita temukan bapaknya itu gitu. Lalu kita layani anaknya dan juga bapaknya itu dia akhirnya mengalami pemulihan. Jadi sebetulnya transparansi dan akuntabilitas dalam gereja itu ya harus betul-betul terukur, bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas itu bahwasanya ya memang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, bisa dibuktikan, bisa masuk akal. Pengelolaan sesuai dengan prinsip Alkitab. Dukungan program pelayanan, teladan dalam pengelolaan yang bertanggung jawab. Seperti itu dia pengelolaan keuangan di gereja itu. Jadi jangan dianggap dari bendahara yang tidak jujur ini bahwasanya ada uang yang bisa disembunyikan, tidak harus transparan, tidak. Tapi sebetulnya sangat jelas itu dalam ayat 13 itu, kalau memang Tuhan yang menjadi tujuan kita, ataupun menjadi gaya hidup kita, maka di situ ada transparansi dan akuntabilitas. Semuanya harus dikelola dengan prinsip-prinsip Alkitab. Dan pengelolaan itu harus menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab. Jadi sikap dermawan dan kepedulian sosial menjadi wujud nyata sebagai anak-anak Tuhan. Prinsip berbagi. Harta bukan untuk dinikmati sendiri. Membantu yang membutuhkan. Jadi kita bisa melihat orang siapa yang membutuhkan. Mendukung pelayanan gereja. Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi ya sikap dermawan ataupun kepedulian sosial itu harus nyata sebetulnya dari anak-anak Tuhan. Begitu. Dampak positifnya ketika ini kita kerjakan maka ada sukacita dan damai sejahtera. Pertumbuhan rohani pribadi kita akan terus mengalami pertumbuhan. Jadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah. Terakhir, jadi saudara-saudari kesimpulan dan tantangan panggilan untuk membangun karakter yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Jikalau kita setia dalam perkara yang kecil, itu menjadi pondasi karakter rohani yang kokoh dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan-pertanyaan ini penting kita jawab dalam kehidupan kita. Apakah kita setia dalam hal-hal kecil sehari-hari kita? Konsistenkah kita begitu setia untuk mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebenaran, mengerjakan kejujuran itu dalam segala hal begitu. Jadi ketika kita setia dalam perkara kecil, itu menjadi pondasi karakter yang kokoh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengelola harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Apakah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, ataukah itu menjadi tujuan daripada kehidupan kita? Uang itu menjadi segala-galanya. Siapakah Tuhan yang benar-benar menguasai kehidupan kita? Apakah mamon atau uang, atau betul-betulkah Tuhan begitu? Ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Apakah kita membagikan berkat untuk kebaikan bersama? Ini untuk kehidupan berbagi. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menjadi suatu perenungan bagi kita untuk bisa menjadi berkat rohani bagi kita untuk kita sampaikan, kita salurkan di tengah-tengah gerejanya pada minggu akan datang. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang sudah hamba persiapkan beberapa hari ini. Kesetiaan dalam perkara yang kecil menjadi pondasi karakter rohani yang kokoh dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami yakin Tuhan menjadi tujuan kami, kami ingin ajarlah kami untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga karakter kami terbentuk dengan kokoh. Bantulah kami mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Bebaskan kami dari keterikatan pada harta duniawi, dan jadikan kami pengelola yang setia bagi kemuliaan-Mu. Amin.